Sebelum menjalankan tugas, ada baiknya teman-teman KPPS terlebih dahulu memahami tugas dan fungsi anggota KPPS dalam penyelenggaraan pemilu. Di samping agar penyelenggaraan pemungutan suara di TPS berjalan lancar, aman dan efektif, juga ada hal aturan-aturan khusus yang bila dilanggar akan berakibat fatal, baik bagi keberlangsungan pemungutan suara, maupun bagi penyelenggara itu sendiri. Berikut kami rangkum dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, beberapa poin yang harus diketahui oleh KPPS agar dapat terhindar dari sanksi pidana pemilu. Seperti biasa, dukung kami dengan menekan tombol like dan subscribe, agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Pasal 2017, pada Pasal 499 yang berbunyi, setiap anggota KPPS atau KPPS luar negeri yang dengan sengaja tidak memberikan surat suara pengganti hanya satu kali kepada pemilih yang menerima surat suara yang rusak dan tidak mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355 ayat 2 dan Pasal 363 ayat 2, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Untuk lebih memahami pasal ini, kita perlu melihat isi Pasal 355 ayat 2 dan Pasal 363 ayat 2, tahapan kegiatan KPPS yang bila dilanggar dapat berakibat pidana bagi KPPS. Pasal 455 ayat 2. Apabila pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, dan KPPS wajib memberikan surat suara pengganti hanya satu kali, dan mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara. Pasal 363 ayat 2. Apabila pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS luar negeri, dan KPPS luar negeri wajib memberikan surat suara pengganti hanya satu kali dan mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara. Pasal 501. Setiap anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan keputusan KPU Kabupaten Kota untuk pemungutan suara ulang di TPS, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun, dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Pasal 502. Ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketetapan KPU Kabupaten Kota untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun, dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Pasal 503. Setiap anggota KPPS atau KPPSLN yang dengan sengaja tidak membuat dan menandatangani berita acara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354 ayat 3 dan Pasal 362 ayat 3 dan atau tidak menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389 ayat 3, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Untuk lebih memahami pasal ini, kita buka Pasal 354 ayat 3 dan Pasal 362 ayat 3, serta Pasal 389 ayat 3. Pasal 354 Ayat 3. Ketua KPPS wajib membuat dan menandatangani berita acara kegiatan, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dan berita acara tersebut ditandatangani paling sedikit oleh 2 orang anggota KPPS dan saksi peserta pemilu yang hadir. Sedangkan ayat 1 berbunyi, sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS A. Membuka kotak suara, B. Mengeluarkan seluruh isi kotak suara, C. Mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan, D. Menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, E. Memeriksa keadaan seluruh surat suara, dan F. Menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh pemilih. Pasal 362 Ayat 3.
Ketua KPPSLN wajib membuat dan menandatangani berita acara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dan berita acara tersebut ditandatangani paling sedikit oleh 2 orang anggota KPPSLN dan saksi peserta pemilu yang hadir. Sedangkan ayat 1 yang berkaitan dengan ayat 3 ini berbunyi, sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPSLN A. Membuka kotak suara. B. Mengeluarkan seluruh isi kotak suara. C. Mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan. D. Menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan. E. Memeriksa keadaan seluruh surat suara. Dan F. Menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh pemilih. Pasal 389. Ayat 3 berbunyi, dalam hal terdapat anggota KPPS, KPPSLN dan saksi peserta pemilu yang hadir tidak menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat 2, berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara ditandatangani oleh anggota KPPS, KPPSLN dan saksi peserta pemilu yang hadir dan bersedia menandatangani. Pasal 506. Setiap anggota KPPS KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi peserta pemilu, pengawas TPS Panwaslu LN, PPS PPLN, dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 390 ayat 2 dan ayat 3, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Sekarang, kita buka pasal 390 ayat 2 dan ayat 3 untuk bisa lebih memahami kegiatan KPPS yang dapat berakibat pidana bila dilanggar. Pasal 390 ayat 2. KPPS wajib memberikan 1 eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi peserta pemilu, pengawas TPS, PPS, dan PPK melalui PPS pada hari yang sama. Ayat 3. KPPSLN wajib memberikan 1 eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi peserta pemilu, Panwaslu LN dan PPLN pada hari yang sama. Pasal 537. Setiap anggota KPPS KPPSLN yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 390 ayat 4 dan ayat 5, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan dan denda paling banyak 18 juta rupiah. Kita simak isi pasal 390 ayat 4 dan ayat 5 berikut. Pasal 390 ayat 4. KPPSLN wajib menyegel, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara. Ayat 5. KPPSLN wajib menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, serta sertifikat hasil penghitungan perolehan suara kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama. Bukan hanya KPPS yang dapat dipidana bila melanggar aturan pelaksanaan pemilu. Penyelenggara yang lain, seperti PPS, PPK dan KPU juga punya konsekuensi hukum yang sama jika melanggar. Di video kami yang lain, kami juga membahas pidana bagi penyelenggara yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Kepemiluan. Sekian video kita kali ini, terima kasih sudah menonton.